Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ahli baiti wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada hartanya maka dia tidak ridha meskipun hanya dengan yang sedikit untuk diinfakkan di jalan kebaikan. Ada sebagian mereka mengatakan, kata siapa kami baik? Kami suka mengundang teman-teman kami ajak ke pesta, kami buka pesta dengan yang begitu hebat. Biaya untuk pesta itu tidak murah, sampai 1 M atau 500 juta minimal. Justru di situ ketika melakukan ibadah ataupun poya-poya yang tidak bermanfaat itu bukan menjadikan kebaikan bagi harta dan pemiliknya, tapi menjadi kerusakan. Apalagi yang diundang hanya orang kaya saja, tidak ada orang fakir miskin yang diundang di dalam walimah. Maka kata Nabi SAW, sejelek-jelek walimah adalah hanya orang-orang kaya yang saja yang diundang. Maka ini hal-hal yang serupa ini yang tidak boleh kita abaikan, bahwa kata seseorang memahami dalil tidak sesuai. Ada juga hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika di situ para sahabat semuanya ditanya siapa yang pagi hari ini tadi menyantuni anak fakir miskin, siapa yang tadi menolong orang, siapa yang tadi menjenguk tadi pagi menjelang subuh, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Ini untuk menunjukkan keutamaan dari seorang sahabat Nabi yang mulia yang selalu menetapi amal-amal kebajikan di awal hari, tapi bukan menunjukkan secara mutlak sedekah harian. Sehingga sebagian mereka membuat kelentung di rumahnya, kemudian setiap pagi memasukkan uang 1.000 atau 5.000 atau 10.000 yang dikatakan sedekah subuh. Ini tidak benar kata para ulama. Sedekah itu ketika diberikan kepada seseorang baru dia menjadi sedekah. Ketika dia masukkan ke dalam kaleng di rumah itu masih menjadi miliknya. Ketika suatu hari kemudian aduh saya butuh, saya bongkar, tidak apa-apa karena itu masih harta miliknya dan belum disedekahkan. Ketika kita masuk masjid setiap subuh meletakkan uang 5.000, 10.000, itu sedekah subuh. Atau kita keluar menuju masjid melihat orang fakir miskin, kita kasih, itu sedekah subuh. Tapi bukan itu tujuannya. Anjurannya adalah setiap pagi bersedekah. Setiap hari, bukan setiap pagi, setiap hari kita dianjurkan bersedekah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala di antara mereka sampai-sampai ketika tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, dia ambil bawang di dapurnya, dia sedekahkan kepada tetangganya. Apa nilai sebuah bawang? Mungkin kalau 1 kilo, 10 kilo menjadi sangat berharga. Tapi kalau cuma 1 butir, kadang-kadang di rumah jatuh hanya kita ogah ngambil. Tapi itu sesungguhnya dari para sahabat bernilai untuk disedekahkan kepada saudara yang dibutuhkan dan menjadi amalan kebiasaan mereka dan tidak ditunjukkan waktunya harus di waktu pagi. Maka tadi bahwa semata-mata hanya mengikuti perasaan dalam beragama ini juga bisa menyebabkan terjatuh kepada berbagai macam pilihan. Namun yang mengikuti perbuatan orang kafir yang dohir di sini adalah yaitu menjadikan hari ibu, hari bapak, hari bapak nasional, hari ibu nasional, nanti muncul ada hari apa lagi, dari hari-hari yang sampai kepada kelihatannya bagus. Maulid Nabi, maulidnya Hasan Husain, maulidnya bulan dan seterusnya, sampai akhirnya haulnya ulama-ulama, haulnya tokoh ulama. Ini semua adalah bentuk yang tidak lain dan bukan mengikuti kebiasaan, meniru kebiasaan orang-orang di luar Islam. Termasuk juga melakukan peringatan-peringatan keagamaan.
peringatan nuzul Quran, peringatan Isra dan Mi'raj, peringatan Muharram, awal tahun Muharram, atau peringatan 10 Muharram, dan berbagai macam peringatan yang sesungguhnya tidak ada dasarnya dalam agama, dan sampai akhirnya kadang-kadang membuat hal-hal yang berbahaya, yaitu membuat monumen dengan wujud tokoh seseorang yang dikagumi di masyarakat atau yang dipandang berjasa, seperti misalnya patung yang Jenderal Sudirman. Beliau orang yang baik, beliau seorang pejuang, pahlawan, insya Allah, dan beliau termasuk orang muda-muda, termasuk kategori syahid. Tetap dalam segala keterbatasannya beliau berjuang, tapi tetap tidak dibenarkan untuk dibuatkan patungnya meskipun sekedar untuk mengingat. Bukankah kesesatan pertama di umat manusia di zaman Nabi Nuh disebabkan karena mengkultuskan individu-individu tertentu? Kalaulah dibenarkan hal serupa itu, maka yang paling patut, yang paling pantas untuk diberlakukan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang sesungguhnya bisa memahat patung-patung itu ada. Namun mereka semua tahu itu bukan sesuatu yang diajarkan dan dibenarkan, bahkan hal-hal itu termasuk penggugur tauhid dan penggugur Islam, sehingga mereka tinggalkan. Atau juga peringatan kematian 3 hari, 7 hari, atau selama 3 hari, selama 7 hari, atau selama 40 hari, 100, atau di hari ke-40 kematian, hari 100 nyatus, ataupun nanti nyewu, atau nanti mendak pisah, mendak hidung, mendak terus berlanjut, atau nanti mitoni, sampai termasuk bid'ah dalam mengantarkan jenazah, sampai ada bunga melati yang diletakkan di keranda. Nah, ini tidak ada dasarnya tuntunannya. Untuk apa faedahnya? Termasuk menaburkan bunga melati di atas kuburan setelah dimakamkan, atau ketika nyekar menjelang puasa, menjelang lebaran. Ini semua termasuk perkara-perkara bid'ah yang mencontoh dari orang-orang non-Islam. Itu semua tidak mendatangkan faedah sedikit pun. Yang disyariatkan adalah mendoakan selalu setiap waktu. Tak berbagi sama orang tua, terpolis kaum pisang, nggak boleh terpolis orang. Hal-hal yang tidak kita sadari. Sesungguhnya yang lebih adalah keharusan budi baik mereka tidak akan terbayarkan dengan baik kecuali kita selalu memohonkan ampunan untuk mereka di setiap hari, di setiap sholat kita, di setiap sujud kita, sebelum salam kita. Setiap kali teringat mereka, orang tua kita meskipun sudah lama meninggal, kita selalu mendoakan mereka. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jelas lebih bermanfaat, lebih mengena, dan itu yang diajarkan dan dijanjikan insya Allah akan mengangkat derajat mereka. Bukan sekadar hanya menghapuskan dosa, tapi sampai mengangkat derajat orang tua yang mereka sudah mendahului kita. Asal mereka meninggal dalam iman dan Islam, insya Allah selama mereka muslim meninggalnya masih kita harapkan diampuni dosa Allah, dan Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan bukan dengan cara kita melakukan hal-hal yang batil. Maka sungguh berbahagia orang-orang tua yang mereka meninggalkan anak-anak yang saleh, yang selalu mendoakan mereka di dalam sholat mereka, dalam doa-doa mereka. Itu yang menjadi harapan orang tua kita dan menjadi harapan kita terhadap anak-anak kita. Ketika kita telah menghadap Allah, maka yang kita harapkan dari mereka bukan acara bid'ah yang mereka buat itu bulan kita, tetapi yang kita harapkan adalah mereka mendoakan kita, mereka beramal soleh, yang kita mengharapkan pahala dari amal soleh mereka tanpa mengurangi pahala buat mereka. Dan
kita juga mengharapkan sedekah-sedekah mereka untuk kita yang mereka khususkan. Allahu Akbar, betapa bahagia orang-orang yang memperoleh kegiatan ini. Maka inilah hal-hal yang sesungguhnya harusnya menjadi prioritas di dalam kita beramal, yaitu senantiasa mengikuti petunjuk, dalil dan sungguhnya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih memadai, tidak kurang sesuatu pun dan tidak membutuhkan penambahan amalan apapun, karena Islam ini telah disempurnakan dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa kitab suci Al-Quran dan wahyu dari tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita muliakan dan kita cintai. Maka bagaimana mungkin kita memilih tuntunan dan ajaran dan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia yang mulia yang tidak mungkin beliau akan meninggalkan satu pesan pun yang baik buat umatnya yang telah diamanahkan Allah kepada beliau. Maka cukuplah kita melakukan apa yang kita tahu dari Nabi. Adapun apa yang dulu kita lakukan karena kita mengira itu dari Nabi, maka kita mohon ampun kepada Allah dan Allah Maha mengampuni, dan Allah tidak menyiksa hamba-hambanya melakukan sesuatu tanpa itu. Namun orang masa bodoh tidak mau ingin tahu, asal berbuat seenaknya, tidak peduli mau benar mau tidak, ini batil, padahal ilmu ada di tengah-tengah mereka. Al-Quran ada di hadapan kita, hadis di hadapan kita. Artinya banyak orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, kemudian kita tidak peduli, kita hanya ikuti seorang dua orang, maka ini termasuk menjadi sebab terjadinya kebid'ahan-kebid'ahan. Dan bid'ah itu sekali lagi bukan perbuatan terpuji, bahkan ia adalah bentuk kemaksiatan yang nyata. Lo ngaji ke maksiat, iya, bukan persoalan ngajinya, maksiatnya karena menentang perintah Nabi, menentang tuntunan dan ajaran Rasul, menyelisihi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 4 faktor yang paling pokok yang menjadi sebab banyak dilakukannya berbagai macam kebid'ahan. Kemudian pasal ketiga dalam bab ini yaitu mauqifu ahli sunnah wal jamaah minal mubtadi'ah wa manhajuhum fil raddi alaihi. Nah, ini kita akan mengetahui sikap ahli sunnah dan jamaah dan al-jamaah terhadap orang-orang yang suka berbuat kebid'ahan. Kita akan sampaikan yang ringkas insyaallah. Yang pertama, poin pertama adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap kaum pelaku bid'ah. Ahlu sunnah wal jamaah yaitu maksudnya para ulama dari ahlu sunnah wal jamaah senantiasa membantah pelaku-pelaku bid'ah, membantah kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan oleh para pencetusnya maupun para pelakunya. Ahlus sunnah wal jamaah yaitu para ulamanya, mereka selalu terus mengingkari perbuatan kebid'ahan para pelaku bid'ah, dan bahkan mereka mencoba selalu menghalangi, mencegah untuk tidak diteruskan dengan menerangkan tentang hukum bid'ah dan faktor-faktor kebid'ahan dan hal-hal yang mendorong kepada kebid'ahan serta kebid'ahan-kebid'ahan itu sendiri diterangkan. Contohnya Ummu Darda, istri dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dakhala alayya Abu Darda mughdiman, fakultu lahu malak, wa qala wallahi ma a'rifu fi syai'an min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an." Rawahu Bukhari. Ummu Darda pernah bercerita, suatu hari Abu Darda masuk ke rumah. Dakhala alayya Abu Darda, masuk ke kamar.
kamarku, kata Ummu Darda, mugdiban, dalam keadaan marah besar. Fakultu lahu, aku tanyakan kepada beliau, marah, ada apa denganmu? Waqala, maka berkata Abu Darda, wallahi, beliau bersumpah menunjukkan hal ini adalah perkara yang sungguh-sungguh. Wallahi, demi Allah, ma'arifu bi syai'an min amri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu ada sedikit pun amalan dari ajaran Nabi Muhammad. Illa annahum yusalluna jami'an, selain bahwa yang aku tahu, yang aku lihat, mereka ini masih sholat berjamaah dengan benar. Di zaman Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu masih hidup, beliau menyaksikan, dan kalau tidak salah beliau hidup sampai di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, di pertengahan masa beliau. Maknanya beliau melewati masa Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar, dan tidak ada masalah. Melewati masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan tidak ada masalah. Maknanya dari Nabi sampai dengan wafatnya Umar bin Khattab sekitar 13 tahun. Ditambahkan masuknya masa Utsman bin Affan, pertengahannya katakan 5 tahun, berarti sekitar 18 tahun atau hampir menjelang 20 tahun. Belum lama dari wafatnya Rasulullah SAW, di masa hidupnya Abu Darda masih sehat, beliau sudah melihat berbagai macam kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan di dalam penerapan agama. Meskipun mungkin itu kecil, tapi apa yang dinyatakan oleh Abu Darda, tidak aku ketahui satu perkara pun yang diajarkan oleh Nabi SAW yang ada pada mereka selain mereka masih sholat berjamaah. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Betapa cepatnya manusia itu berpaling dari kebenaran, maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatan kita kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga menjadi isyarat betapa kita harus menjaga anak-anak kita agar mereka tidak keluar dari jalur ini. Karena sungguhnya inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan generasi pertama. Kalaulah di masa-masa kehidupan para sahabat masih banyak di antara mereka yang hidup saja sudah banyak terjadi kebid'ahan, maka bagaimana lagi dengan yang hidup jauh dari masa para sahabat, masa Rasulullah SAW. Contoh kedua, diriwayatkan dari sahabat Amr bin Yahya radhiyallahu ta'ala atau rahimahullah ta'ala. Amr bin Yahya, beliau berkata, sami'tu abi yuhaddithu an abihi, aku telah melihat ayahku yang meriwayatkan sebuah hadis dari ayahnya. Qala, beliau berkata, yakni ayahnya dari Yahya ini berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghadati, fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid fa ja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Kata ayahnya Yahya, kami dahulu selalu duduk di depan rumahnya, di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud sebelum sholat subuh. Jadi mereka sudah duduk dulu di rumahnya Abdullah bin Mas'ud di depannya sebelum sholat subuh. Tidak khawatir apabila Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Masyayna ma'ahu ila masjid, kami berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'na Abu Musa al-Asy'ari, tiba-tiba tatkala demikian datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, maka berkata Abu Musa, akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'du. Saat ini kami sedang menunggu di depan pintunya. Dia bertanya, akhraja alaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Abu Abdurrahman, yaitu maksudnya Abdullah bin Mas'ud, itu beliau panggilannya Abu Abdurrahman. Apakah Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud sudah keluar menemui kalian? Qulna. Ini satu hari saat masih duduk di depan rumah Abdullah bin Mas'ud di waktu subuh, belum keluar. Maka dikatakan belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Maka Abu Musa al-Asy'ari juga seorang sahabat Nabi yang mulia, ikut duduk di depan rumahnya Abdullah
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Malam kharaja ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kumna ilaihi jami'an, kami semua bangun dan mendatangi beliau. Faqala, maka berkata Abu Musa al-Asy'ari, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid aniban amran ankartu wa lam ara walhamdulillah illa khairan. Perhatikan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya wahai Abdullah bin Mas'ud, sungguhnya tadi aku melihat di masjid sesuatu perkara yang amran ankartu, suatu perkara yang aku tidak pernah mengetahui sebelumnya. Ankartu artinya aku mengingkarinya, aku tidak mengetahui ada amalan serupa ini sebelumnya. Walam ara, dan aku tidak melihat, walhamdulillah, alhamdulillah aku tidak melihat selain hal yang baik. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, wa ma huwa, apa itu perkara itu yang kamu anggap hal yang tidak pernah kamu ketahui sebelumnya tapi kamu pandang baik? Beliau berkata, qala in ishta fatarau, kalau kamu masih hidup maka kau akan melihatnya sendiri. Qala, kemudian dia melanjutkan ceritanya, ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan. Di masjid tadi aku melihat ada orang-orang yang mereka membuat duduk halaqah duduk. Yang tadinya salat, mereka sedang menunggu salat, yakni menunggu datangnya salat subuh. Fi kulli halaqatin rajul, di setiap kelompok halaqah itu ada seorang lelaki, yaitu yang dituakan. Wa fi aydihim hasa, yang masing-masing mereka memegang kerikil-kerikil kecil. Bayaqul, maka berkata satu yang rajul, yang satu orang yang pimpinannya itu, kabiru mi'atan, dia mengatakan takbir 100 kali. Bayaqul mi'atan, lalu mereka bertasbih sampai 100 kali bersama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil menunggu sholat. Bayaqul, lalu berkata berikutnya lagi setelah itu, halilu mi'atan, ayo baca tahlil 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, maka mereka membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali bersama-sama. Bayaqul sabbihu mi'atan, lalu berkata lagi pimpinannya, baca tasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan, mereka bertasbih 100 kali. Qala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhamintu lahum an la yadi'a min hasanatihim syai'un. Tidakkah engkau wahai Abu Musa ketika melihat mereka demikian itu, engkau suruh mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka, dan aku jamin untuk mereka bahwa amal kebaikan mereka tidak akan hilang. La yadi'u min hasanatihim syai'un, tidak akan hilang sia-sia amal kebaikan mereka. Artinya apa yang mereka lakukan dengan menghitung 100 tanpa adanya tuntunan dan dilakukan dengan cara berjamaah tadi. Kemudian berjalanlah, berlalulah Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Musa al-Asy'ari bersama kami. Hatta hilaqatan min tilkal hilaq, sampai datanglah kami halaqatan, pada satu halaqah. Jadi halaqah apa yang banyak ini. Fawaqafa alaihi, lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapan mereka. Faqala, lalu berkata, ma hadza alladhi arakum tasnaun, apa ini yang aku lihat kalian melakukannya? Apa ini yang kalian lakukan yang aku lihat ini? Atau seperti itu maknanya. Qalu, mereka berkata, ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bi takbir wa tahlil wa tasbih wa tahlil. Ini adalah kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung dalam kami bertakbir, bertahlil, bertasbih dan bertahlil. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, fa'uddu sayyi'atikum, hitung dosa-dosa kalian, hitung amal-amal keburukan kalian. Wa fa'ana dhaminun an la yadi'a min hasanatikum syai'un, dan aku jamin amal kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Tidak usah kamu hitung. Yaitu dikir-dikir yang memang tidak dianjurkan untuk dibilang. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, perbanyak. Tidak usah kamu hitung nanti kamu takut hilang sekian ada berapa jumlahnya. Tidak perlu. Allah sudah menjamin akan diamal, akan diberi pahala. Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'a halaqat
lam tuksa, dan cangkir-cangkir gelas-gelas tempat minum mereka belum pada pecah, maknanya masih baru dari masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am muttabi'u bi dhalalatin. Sungguh kalian ini apakah berada di satu ajaran yang kalian pandang lebih baik petunjuk dan tuntunannya daripada ajaran Muhammad, ataukah kalian ini sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Mereka tidak melakukan selain berzikir. Tapi oleh Abdullah bin Mas'ud dipandang mereka ini telah membuka pintu-pintu kesesatan. Dipandang mereka ini telah berada di atas satu tuntunan yang mereka anggap itu lebih baik dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun mengatakan, Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, sungguh kami tidak menginginkan apa yang kami lakukan ini dengan apa yang kami lakukan ini sesuatu yang selain kebaikan semata. Kami hanya ingin yang baik, yang lainnya. Dia perkataan Abdullah bin Mas'ud, wa kam muridin bil khairi lam yusibahu. Banyak orang yang ingin melakukan kebaikan, banyak orang yang menghendaki kebaikan, tapi kebaikan itu tidak pernah dia dapatkan. Tidak pernah dia dapatkan. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda kepada kami bahwa sesungguhnya akan ada orang-orang yang mereka membaca Al-Quran la yujawizu taraqiyahum, namun Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Yaitu maknanya mereka tidak paham dengan benar apa yang mereka baca dari Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran hanya memahami secara dohirnya saja, yaitu ada hal-hal yang memang tidak bisa dipahami secara dohir, melainkan harus melalui penjelasan dari Rasulullah SAW ataupun apa yang dipahami oleh para sahabat dari perbuatan Nabi SAW. Al-Quran tentu dipahami dan mudah diketahui, namun kadang-kadang ada perkara-perkara dalam Al-Quran yang harus dipandu oleh para ulama, tidak bisa dipahami dengan diri kita sebagai orang awam. Kalau kita membaca keterangan dari para ulama, para mufassir, dan juga mendapat keterangan dari Rasulullah SAW terhadap hadis ayat tersebut, maka itu yang kita ikuti. Maka dikatakan akan ada orang-orang yang mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati rombongan mereka, yaitu mereka membaca Al-Quran tapi tidak paham isinya. Mereka membaca Al-Quran hanya di mulut dan tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak melewati rombongan artinya tidak masuk ke dalam hati. Apalagi hati lewat rombongan saja tidak. Wa'aimullahi, demi Allah, Abdullah masih bersumpah, la adri, saya tidak tahu, la'alla aktsarahum minkum, la'alla aktsarahum minkum, la'alla aktsarahum minkum artinya barangkali kebanyakan kalian ini termasuk yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak paham maknanya, tidak masuk ke dalam hati kalian. Cuma tawalan, kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi meninggalkan mereka. Lihat, orang-orang yang mengetahui ilmu, mereka tahu bahwa kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, mereka adalah manusia-manusia termulia setelah Nabi. Maknanya seharusnya orang yang berilmu begitu tahu ada seorang sahabat Nabi yang mengingkari perbuatan mereka. Bahkan ada dua sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud. Harusnya mereka meninggalkan perbuatan itu dan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu zaman para sahabat.
Amr bin Salamah. Maka berkata Amr bin Salamah yang saat itu berada di dalam kelompoknya Abdullah bin Mas'ud yang jalan bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan wa'inna ammata ulaika yuqaimuna yawman nahrawani ma'al khawari. Rawahu Tirmidzi. Kata Amr bin Salamah, sungguh wa'inna ammata ulaika, kebanyakan mereka yang duduk di halaqah-halaqah itu, kami melihat mereka memerangi kami di dalam peperangan Nahrawan, berada di kelompoknya kaum Khawarij. Ini tajamnya firasat seorang sahabat, karena mereka sangat memahami karakter dari orang-orang munafikin ataupun kaum yang sejenis dengan kaum Khawarij. Mereka yang duduk berzikir dengan banyak di masjid di Arafah itu, mereka di peperangan Nahrawan memerangi kaum muslimin dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kebanyakan, meskipun tidak semuanya. Artinya mereka yang ada sadar bahwa ini salah, mereka meninggalkannya, mereka selamat. Adapun mereka yang tetap melakukannya dan merasa apa yang sudah mereka lakukan benar, pada peringatan dari Abdullah bin Mas'ud sudah jelas, maka mereka termasuk ke dalam kelompok kaum Khawarij yang oleh Nabi SAW dikatakan syirarul khalqi tahta hadhihi sama. Nabi kalau menyebut orang kaum Khawarij, mereka adalah makhluk-makhluk terburuk yang berada di kolong langit. Khairukum man qatalahu aw qataluhum. Sebagai kajian yaitu yang membunuh mereka atau terbunuh oleh mereka, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka kaum Khawarij adalah orang-orang yang dengan gampangnya menghalalkan darah kaum muslimin. Yang terakhir, ada seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Lalu beliau bertanya kepada Imam Malik, min aina ahrum? Ini orang mau haji atau mau umrah? Beliau bertanya, dari mana saya harus berihram? Ihram itu bukan sekedar memakai kain ihram, tapi ihram itu adalah yaitu memakai kain ihram setelah mandi bersih, kemudian mengucapkan talbiyah untuk umrah atau haji. Itu ihram. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, makrunan bil umrati. Maka itu namanya ihram. Ihramnya itu adalah pada saat mengucapkan labbaik. Seperti kita takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbir di awal sholat kita, itu namanya takbiratul ihram. Maka ketika seorang mengucapkan talbiyatul ihram, yaitu mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, kedudukannya sama. Ketika kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, saat itu sudah haram bagi kita bicara, makan, dan melakukan hal-hal di luar ketentuan ibadah sholat. Sama juga ketika seseorang sedang memakai kain ihram dan di miqat dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, saat itu berlaku semua larangan-larangan orang yang sedang berihram. Nah, ada seorang murid dari Imam Malik atau orang lain datang kepada Imam Malik, lalu dia bertanya, min aina ahrum? Dari mana aku harus mulai ihram? Faqala, maka berkata Imam Malik, minal miqatil ladzi waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahrama minhu, yaitu dari tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menentukan untuk berihram dan Nabi berihram dari atas dari tempat itu. Maknanya yaitu kamu ihramnya harus di tempat yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ihram. Yang Nabi sendiri juga ihram di tempat-tempat tersebut. Atau wa ahrim minhu, dan berihramlah kamu di tempat itu. Faqala rajul, maka berkata orang itu, fa in ahramtu min ab'ad minhu, bagaimana kalau saya berihram jauh sebelum dari tempat itu? Faqala Malik, la
Arola dikatakan Imam Malik, ya saya berpendapat tidak boleh berihram sebelum di tempat yang ditentukan nanti. Maka orang itu masih ngeyel. Tanya, mata kalau mindarikan apa yang tidak kamu sukai kalau saya ihram sebelum tempat ini? Kan lebih jauh, lebih bagus. Berarti ihramnya saya lebih sempurna. Gol. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Akrahu alaikal fitnata, saya tidak suka kalau seandainya nanti terjadi fitnah menimpa dirimu. Artinya saya khawatir kamu terkena fitnah. Wa ayu fitnatin fi ziyadil khair, fi izdiyadil khair. Kata orang itu masih lemah lagi, masih bakal bekerja dengan lembut. Fitnah apa? Toh ini nambah kebaikan. Saya semakin menjauhkan, bukan semakin mendekatkan. Sehingga saya akan semakin banyak mengucapkan tarbiyah umrah saya atau haji saya. Toh ini kebaikan, apa jeleknya? Oh, nambah kebaikan. Itu pernyataan mereka. Maka berkata Imam Malik, fa inna Allah Ta'ala yaqul, kata sungguh Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, takutlah mereka untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Wa ayyu fitnatin a'dzam, kemudian Imam Malik menjelaskan fitnah mana yang lebih besar, min annaka khassasta bi fadlin lam yahtassu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau telah menentukan suatu keutamaan yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau menetapkan satu kelebihan amalan yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menentukan sebelum itu. Kenapa engkau mengambil mikot sebelum mikot yang telah ditentukan oleh Nabi? Maka engkau menambahkan satu mikot saja itu sudah batil karena engkau diancam dengan fitnah. Dan fitnah ini perkataan para ulama termasuk maknanya adalah kekufuran dan kesyirikan. Ini disebutkan oleh Abu Syamah dalam kitabnya Al-Ba'is ala Inkari Bidah wal Hawadis, dinukil dari Abu Bakar Al-Khallal. Ini sebuah contoh. Dan para ulama senantiasa mengingkari berbagai macam bid'ah di setiap masa. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian terkait dengan pasal ketiga ini, yaitu sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pelaku bid'ah. Dan nanti kita akan tahu insyaallah taala dalam pertemuan mendatang di lain taala kalau masih ada, yaitu manhajul Ahlus Sunnah wal Jamaah fil raddi ala ahli bid'ah. Metode jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membantah para ahlu bid'ah. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Hadza ini barangkali ada pertanyaan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil Kalau kita melakukan amal itu kan bukan itu kalau pakai bahasa menggunakan akun kesalahan itu boleh boleh apa-apa, bahkan dengan bahasa kita juga boleh. Atau kita katakan Allahumma ghfir li zawjati, Allahumma ghfir li zawjati warhamha wa'afiha wa'fu anha, Allahumma akrim nuzulaha. Atau digabungkan Allahumma ghfir li wa liwalidayya wa li zawjati warhamhum kama warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'hum khalahum wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihim minal dhunubi wal khataaya kama nakkaita as-sawbal abyad min ad-danas wa abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim wa adkhilhumul jannata wa a'idhum min 'adzabil qabr wa min 'adzabin nar.
Allahumma ftah lahum fi quburihim wa nawwir lahum fiha. Dan boleh tambahkan dari keluarga kita, Allahumma firli wa li walidayya wa li zawjati wa li aqibai wa li ammani wa li amami wa li ammati wa li ajdadi wa li jaddati wa li akhwani wa li khalati wa li ikhwani alladhina sabaquna bil iman. Wallahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqil nuzulahum wa wasi' mudkhalahum dan seterusnya. Doakan mereka, dan semakin banyak orang Islam yang kita doakan, maka semakin banyak kebaikan yang kita peroleh. Karena ketika kita mendoakan pengampunan bagi mereka, maka ada malaikat yang mengamini doa kita dan menambahkan semoga kamu mendapatkan yang serupa dengan yang kamu mohonkan untuk mereka. Maka kalau kita mendoakan 1.000.000 kaum mukminin atau kaum mukminin seluruhnya, maka malaikat memohonkan ampunan sebanyak kaum mukminin yang kita doakan. Maka memperbanyak doa. Makanya di antaranya para khatib ketika berdoa di dalam khutbahnya, seringkali mereka mengucapkan Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Ya Allah, alhamdulillah dosa-dosa kami dan orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, muslim laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka ini doa kepada mereka sebenarnya. Berapa jumlah orang mukmin di alam di dunia ini dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari kita yang hidup maupun yang mati, maka kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak mereka. Allah Taala. Barakallahu fiik. Setiap orang mukmin termasuk di situ mengandung doa kedua kalinya untuk orang tua kita. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang mukmin pada hari hisab manusia. Itu artinya dosa orang mukmin semua yang termasuk belum lahir. Karena orang mukmin termasuk di dalamnya adalah anak-anak kita. Apalagi kita niatkan dalam hati kita juga untuk memohonkan ampunan buat mereka. Allahumma firli wa li walidayya wa li auladi atau wa li dzurriyyati, dan ampunilah untuk anak keturunanku. Maka kita memohon atau dengan bahasa kita, ya Allah, ampunilah dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba, dosa anak keturunan hamba. Ampunilah dosa-dosa mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang saleh, jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang senantiasa istiqamah berpegang dengan tuntunan agama-Mu, orang-orang yang senantiasa dibimbing di dalam berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang husnul khatimah. Mohonkan kebaikan untuk kita dan mereka, dan yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maka di agama, jadi ada itu kita